Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana kuasa hukum dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, yakni Bung Rifai, lagi-lagi mempermalukan dan membungkam omon-omon dari Roy Suryo saat tampil di salah satu stasiun TV. Bahkan, Bang Rifai menertawakan jurus-jurus ngeles dari Roy Suryo. Kalau kemarin sebelum dia lihat ijazah, dia selalu mendalilkan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada embosnya, tidak ada watermarknya. Tapi sekarang berubah lagi teman-teman. Kemarin ada tapi tipis, sulit untuk dilihat, akan diteliti lagi. Kalau kemarin dia mengatakan bahwa ini bukan foto Pak Jokowi, ini foto Dumatno. Sekarang dia mengatakan, ini fotonya terlalu baru nih, ini harus diteliti lagi nih. Dia tidak berani lagi teman-teman mengatakan foto itu foto Dumatno, karena sudah dibantah langsung oleh Dumatno bahwa itu bukan foto dia, tapi foto Pak Jokowi. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Bang Deolipa, salah satu praktisi hukum, juga ikut membungkam omon-omon dari Roy Suryo. Bahkan Bang Deolipa menyuruh Roy Suryo agar segera tobat dan minta maaf. Aduh. Dan lebih jauh, salah satu anggota dari TPUA dan juga tim dari Egy Sujana dengan tegas mengatakan dia memegang ijazah Pak Jokowi dan menyatakan bahwa itu asli. Ya, saya nggak tahu ya apakah TPUA ini sekarang sudah meragukan penelitian dari Roy Suryo. Nanti kita simak videonya. Di akhir, nanti kita akan melihat bagaimana Bonatua serta kuasa hukumnya disemprot oleh hakim KIP. Bahkan ya dimarah-marahin teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini isu yang baru dibangun Mas Suryo nih. Jadi publik bisa mengikuti media sejak awal. Kami sudah menyatakan laporan kami adalah 310, 311, 32, dan 35 ITE. Jadi ini sesuatu yang sudah kita jelaskan berkali-kali, semua orang tahu, lalu sekarang dibangun isu baru seolah-olah kami tidak pernah menyatakan itu. Silakan dicek di media. Ya, jadi kalau soal laporan clear, memang 32, 35 kami laporkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri terheran-heran ada sekelompok orang melakukan atraksi IT, lalu menyatakan ijazah yang diyakininya asli menjadi palsu. Ini kan perlu dipertanggungjawabkan penggunaan IT ini. Ya. Sesuatu yang asli menjadi palsu ini kan hebat sekali. Karena kita yakin kemajuan teknologi harusnya tidak untuk memutarbalikkan kebenaran. Betul. Karena itu kita minta diuji, diperiksa oleh penyidik. Dan pasalnya ada di 32 dan 35. Jadi ini sesuatu yang hanya isu baru yang dibangun. Kedua, soal ijazah. Kembali lagi. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan, ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga, itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Nggak bisa dilihat. Ada. Nah ini kembali lagi, semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelap juga diwawancara, mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Kembali lagi, jadi sebenarnya kita niatnya baik, menunjukkan, tapi kembali lagi kalau itikadnya buruk, ini selalu diputar balik, dibangun isu baru. Sehingga kalau buat kami adalah sudah tidak perlu lama-lama lagi, ajukan ke sidang, lakukan persidangan, semua terbuka, publik bisa melihat gitu ya. Tapi berarti maksudnya dalam perkara khusus kemarin tidak menguntungkan dari kubu Pak Rifai? Buat kami sih nggak ada persoalan, karena juga yang dilempar bukan isu yang menarik. Contoh Mbak, tahu-tahu mengajukan 3 ahli. Ya, buat apa didengar? Ajukan saja, diperiksakan, sudah dikasih haknya oleh penyidik. Silakan didengar. Ini menerangkan. Lalu kedua, membawa-bawa perkara di Mabes, membawa-bawa LP yang nggak diterima. Itu kan bukan konteks yang dibahas di situ gitu ya. Nggak ada ahli jadi, yang berani. Saya tadi melihat apa yang disampaikan itu bukan persoalan, bahkan ini hanya sekedar melambat-lambat, menunda-nunda penyidikan, soalnya minta gelar gitu ya. Biar nggak cepat. Sehingga kemarin pun juga saya bilang ya sudah, kita sudah mengalah semua, ijazah sudah tunjukkan. Cara paling baik adalah selesaikan agar ada kepastian hukum. Oke. Kalau gitu. Akhirnya ijazah Jokowi yang asli itu dipertunjukkan oleh tim penyidik ya. Nah, gimana mungkin dari sudut pandang hukum, Bang Deolipa? Ijazahnya Jokowi mau seasli apapun juga ditunjukin juga, itu tetap nggak percaya sih orang-orang itu. Betul. Ya, jadi mereka tetap nggak percaya karena memang dasarnya udah ada roh tidak percaya, begitu. Di pikirannya itu pasti nggak percaya aja, pokoknya itu palsu aja, begitu. Makanya kita bilang
mau Jokowi ngasih aslinya kek, mau cuma ngasih fotokopinya kek, itu tetap aja mereka tidak percaya. Kecuali salah seorang yang kita bisa amati, dia akhirnya percaya. Siapa itu? Yaitu Egy Sujana. Bang, proses hukum kan sudah sejauh ini, artinya ijazah asli ya maksudnya ijazah asli sudah ditunjukkan. Apa mungkin pesan abang kepada Roy Suryo, masih ada kesempatan nggak sih mereka? Masih ada kesempatan. Sebagaimana kita di dunia ini bisa kesempatan bertobat, itu juga ada itu kesempatan buat bertobat dengan cara meminta maaf kepada yang korban. Siapa korbannya? Ya Jokowi, minta maaf lah. Lalu ada kesempatan. Dengan catatan Jokowinya memberi maaf. Tapi kan Jokowi bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan maha pemaaf, ya kan? Berawal dari pernyataan Bunda kemarin bahwa melihat ijazah asli Jokowi ini mendapatkan respon yang begitu positif dari netizen nih, bahwa ternyata Bunda mengakui bahwa itu ijazah Jokowi itu asli, melihat langsung, dan pengacara Roy Suryo kan semua masih membantah bahwa itu ijazah bukan asli. Gimana Bunda? Kalau ada yang membantah itu tidak asli, itu nggak kapasitas saya. Bagi saya, selama ini kita melihat adalah fotokopi. Hari ini kami melihat ijazahnya asli dari fotokopi itu, ya, asli dari fotokopi yang beredar selama ini. Nah, ketika pertama yang disuruh ngelihat ke situ kan dari tim kami Pak Alkatiri, dari tim sana Pak itu ada orang ya, dua aja, karena itu sudah ditaruh begini, semua pada megang, semua pada melihat, ya. Akhirnya saya maju, saya lihat ada dua ijazah seperti map begitu. Ijazah itu ada ijazah SMA dan ijazah S1. S1. Di mana aja ijazah SMA-nya? Fotonya kayaknya lebih mirip ya, lebih otentik dengan foto-foto masa mudanya dengan ini ya. Tapi kalau yang di ijazah S1-nya ya sesuai dengan yang ada di fotokopi selama ini, yaitu pakai kacamata. Nah, saya melihat itu dibuka, ada sampul plastik, kuku saya panjang, saya gerus, saya masukin tangan saya pegang, ada apanya di situ, apa namanya? Watermark. Emboss apa? Emboss. Terus ada apa namanya satu lagi? Watermarks. Kenapa embus dan watermark itu pertama saya lihat? Karena saya lihat yang dibilang tidak ada, dan ijazahnya di bawahnya itu ada robek-robek. Betul. Di dalam plastik. Dilihat. Kira-kira 20 menit saya lihat dari mulai pengguntingan, dari mulai membuka pita amplop berita acara yang mana disita tanggal 23 Juni, putusan pengadilan tanggal 24, kemudian digunting, dilihat ijazah itu langsung dua terbuka. Ada yang pegang, ada. Walaupun dibilang jangan dipegang, banyak juga yang megang. Banyak yang pegang ya. Kalau pendapat saya, itu asli dari fotokopi yang selama ini saya lihat. Cukup. Oke, tapi Saya selalu menerangkan, Pak, ini saya bukan orang politik ya, Pak. Saya nggak punya pengetahuan politik, tata negara, saya nggak gitu paham. Saya itu orang hukum dan penyidik gitu kan. Jadi kasus ini, Pak, saya bilang itu, ini kan kayaknya kasus pemalsuan ijazah kan kayak kasus pidana. Tapi ini bukan pure pidana, Pak. Bukan. Landasannya itu adalah kebencian antara orang kepada Pak Jokowi dan yang pro kan gitu. Itu framing dari pengacara mereka itu tuh mengatakan semua itu menganggap bahwa kita tuh aparat itu sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi gitu loh. Nah, sekali lagi maka saya sampaikan di sini ya. Saya di sini ngomong begini ini, sekali lagi saya sampaikan, saya itu bukan pendukung Pak Jokowi, bukan. Tetapi saya adalah penasihat ahli Kapolri yang merasa miris kalau ini terjadi pembelahan ya, gara-gara saling benci ini.
akhirnya membawa rakyat menjadi saling kontra kan itu. terbelah Saya di juga. televisi dikabarkan dulu pernah mau berantem mau dengan Resmond, dengan Pak Kosinudin, dengan Pak Roy itu Pak. Kelihatannya udah mau berantem gitu ya, ledek-ledekan menunjuk pada saya pada apa harga diri saya dijatuhkan gitu. Habis itu mereka Pak, itu yang terjadi supaya rakyat tahu ini. Ini akibat daripada ketidakjelasan hukum itu tadi ya, penafsiran hukum itu tadi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ngomporin. Yang ngompor. Ini yang ngomporin yang belakang yang bermain ini Pak. Kalau mau jadi tukang fitnah, yang ngapain harus sampai lulus sarjana? Dia melakukan penelitian secara ilmiah. Tapi bahan untuk dijadikan penelitian, bahannya palsu. Fotokopi, semua orang tahu bahwa fotokopi ya palsu. Yang aslinya, yang nggak difotokopi. Kalau fotokopi dinyatakan asli, kenapa lu nggak mau fotokopi duit? Ya, Keren buat juga belanja. Bang, dia. Artinya dia melakukan penelitian menggunakan bahan palsu. Dari bahannya saja sudah nggak logis. Lalu diklaim setelah saya melakukan penelitian secara ilmiah, ijazah asli Joko Widodo itu palsu. Logisnya di mana? Dari bahan untuk meneliti saja sudah palsu. Betul Bang. Seharusnya melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan ijazah aslinya. Itu logisnya loh. Setelah diteliti, ada kejanggalan yang namanya stempel, yang namanya tanda tangan. Baru kasih kesimpulan, ijazahmu palsu Jokowi. Setelah saya melakukan penelitian secara ilmiah. Ini mengklaim ilmiah, tapi bahan-bahannya untuk penelitiannya, bahannya palsu. Logisnya di mana? Bahwa itu Keren, penelitian Bang. secara ilmiah. Keren, Bang, ini. Wah, ternaknya pasti ngamuk. Dasar termul, dasar termul. Terima kasih. Enggak, jadi gini aja. Saya sudah ngasih kesempatan tadi. Jadi saya biar nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi saya kasih kesempatan di pembuktian. Jadi karena ini bukan tempatnya untuk memberikan apa. Nanti kalaupun terakhir silakan di kesimpulan. Mau nanggepi apapun silakan di kesimpulan tertulis. Jadi saudara tadi dari 1 ternyata jadi 12 dibacakan nanti saja di pembuktian. Saudara saya kasih kesempatan apa yang menjadi pertanyaan itu silakan nanti dibuktikan di dalil pembuktian. Nanti termasuk kalau mau nambah bukti lagi silakan. Kalau mau nambah saksi lagi silakan. Jadi prosesnya dari pembuktian. Jadi nanti setelah itu kita jelas. Jadi nanti kita akan memberitahukan relas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan ahli atau saksi. Jadi itu forumnya seperti itu. Jadi forumnya bertanya itu di forum saksi dan ahli. Jadi kalau tadi itu tidak forumnya di proses karena pertanyaan kita fokus pada 2 yang diajukan oleh sengketa itu tadi. Saya kira itu pemaparan yang diatur di Komisi Informasi. Nanti kesempatan selanjutnya pemohon saya katakan betul saya kasih kesempatan sekali lagi ya nanti persidangan selanjutnya digunakan haknya. Jadi apapun yang saudara dalilkan itu perbu perda didetailkan. Jadi antara yang saudara lesankan sama yang ditulis jangan nambah beda itu kan pasti beda. Ya. Nanti statement saudara di SKK dilatih sekda itu berarti saya ingat itu salah nggak boleh. Nanti kalau saudara meyakini ya silakan kalau punya ada bukti yang sekda itu yang melatih gubernur kayak gitu kan nggak mungkin saya berpolemik sama saudara. Silakan buktikan. Katakan kuasa hukum Sidang Borat. selanjutnya akan pemberitahuan relas ya. Pemberitahuan relas, dan ini baru relas. Nanti sebelum saudara sepanggilan, saya minta hadir. Saudara pemohon kalau nggak bisa hadir, kuasanya hadir. Kalau sudah kuasanya hadir, jangan meninggalkan ruang sidang alasan nunggu saudara. Itu nggak menghormati persidangan. Ngapain pakai kuasa kalau masih nungguin saudara? Kalau sudah tunjuk kuasa, ya jalankan kuasanya. Terbaru kemarin sudah cabut semua saudara yang hadir, berarti saya tahu kuasanya sebenarnya sudah dipakai tinggal saudara. Itu juga saya pastikan betul. Termohon juga ya, gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Izin majelis. Ya. Saya bermohon majelis ini bisa memanggil Sekda atau KPU DKI atau kalau saya mungkin tidak mungkin mengadukan mereka. Enggak, Ini pertanyaan saya kebanyakan untuk Sekda. Kenapa? Karena cabang ini kan mereka membuat ini seakan-akan cabang 2 ke KPU, tapi cabang Sekda dihilangkan. Hasil itu bisa aja dari sumber dari KPU, bisa dari Sekda.
Sementara ini pertanyaan saya, karena saya dengar mereka tidak mengajukan saksi, maka saya paksakan bertanya di sini. Jadi saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini penting. Jadi saya tegaskan lagi, ini saudara juga harus ingat dari undang-undang ini. Mereka ini kuasanya Sekda itu sebagai atasan BPID, bukan pribadi Sekdanya. Dia punya perangkat BPID, punya perangkat diskusi, itu sudah perangkatnya Sekda BPID utama. Jadi bukan kita menyidangkan orang. Ini dengan informasi itu saya pastikan. Jadi terkait dengan informasi saudara kayak KPU ataupun apa, kayaknya ada register juga kita. Mungkin tahun depan baru kita proses persidangan karena perurutan persidangan. Jadi saya kira itu untuk terkait sebenarnya kesempatan tadi, kalau boleh saya ngomong, kesempatan saudara bertanya itu adalah kemarin itu, karena itu sudah perangkat yang sudah ditunjuk. Saya kira mengenai hal itu. Terus lepas persepsi saudara silakan dikuatkan di dalil dan bukti. Dan yang menegaskan lagi, kemarin itu yang menghadirkan juga kebutuhan majelis, bukan atas permintaan saudara. Karena majelis sudah punya kebutuhan, yaitu para pihak nggak ada ya. Kalau ngikutin saudara dari kemarin juga nggak ada bukti yang mau dilampirkan, maka saya ini pada serius nggak sih kan gitu kan? Marahin Pak, marahin. Dari awal buka itu, majelis nanya sudah itu, sekarang berubah. Makanya saya minta konsistensi dan keyakinan betul. Jadi terkait dengan permintaan saudara, majelis nggak bisa mengabulkan. Saya kira itu, saya beri kesempatan untuk pembuktian saksi ataupun ahli, silakan. Nanti kita panggil relas, saya minta hadir pemohon dan termohon kuasanya. Saya kira itu, terima kasih. Sidang adjudikasi nomor register 32/9 Romawi KIP TKIP 2025 atas pemohon Saudara Punatua dan Purwatuna Silalahi melawan pemohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register sengketa 0632 garing KIP DKIPS garing 2025 antara pemohon Saudara Punatua Silalahi terhadap termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan ditunda. Majelis komisioner meninggalkan ruang sidang. Hadirin di kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik. Awal-awal nih. Yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Sebelum dia lihat ijazah nih, berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu tulisan asli. Oke aja terus orang ini ya kan. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong. Ya, itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya, gitu. Jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta pada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Jahat, Jokowi, kamu itu jahat. Ini jahat, Pak. Ya, Jokowi, kamu agak itu aneh Bapak ini. Agak aneh teman-teman. Ini jahat, Pak. Ya, ini jahat. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang beberapa tayangan yang semuanya ramai-ramai merujak Roy Suryo, membungkam Roy Suryo dengan penelitiannya yang tidak menggunakan objek yang asli, meneliti sebuah ijazah yang bukan asli, bahkan itu diambil dari media sosial, kemudian dibukukan dan dijual ke orang-orang. Saya nggak tahu ya, orang yang beli itu gimana nasibnya sekarang. Karena semua orang, seperti kata Bang Rifai, semua orang yang diwawancarai setelah gelar perkara khusus serentak mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ada embosnya, ada watermarknya. Bahkan Ibu siapa ya, Bunda siapa, Eli Danetti, tim atau kuasa hukum dari Egy Sujana dan juga anggota TPUA itu memegang ijazah Pak Jokowi dan meraba embosnya. Waduh, ini saling sanggah aja gerombolan pembenci ini. Nah, kalau kita dengarkan tadi omongan-omongan dari Ibu Eli Danetti, sepertinya beliau sudah sedikit meragukan nih penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga Bang Tri. Kalau Bang Tri ini kan meneliti ijazah SMA Pak Jokowi yang dianggapnya tidak ada, palsu, bahkan dengan ekstrim dia mengatakan ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi tidak ada. Roy Suryo kemudian mengatakan ijazah S1 nggak ada alias palsu. Ini kan konyol.
Ibu Eli Danetti juga tadi mengatakan kalau foto di ijazah SMA Pak Jokowi itu mirip dengan Pak Jokowi waktu muda. Jadi ya beliau mengatakan itu asli. Tidak ada keraguan lagi sepertinya teman-teman. Dan ya kalau kita lihat sih roman-romannya tim dari Egy Sujana ini mau apa ya? Mau kalau Egy Sujana ini bukan gelar, tapi status tersangkanya itu gugur teman-teman. Sama seperti yang disuarakan oleh Kozinudin, mau kalau kasus ini selesai, tidak dilanjutkan. Dan juga siapa lagi kemarin yang minta ya, Rizal Fadila juga mengatakan hal yang sama. Ini tidak ada unsur pidananya, harus dihentikan. Waduh, jangan gitu bos. Kalau kata penasihat Kapolri harus diselesaikan di pengadilan, harus putus di pengadilan. Dan juga kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan hal yang sama, harus putus di pengadilan. Jangan sampai berakhir damai gitu ya kan. Karena kalau berakhir damai, enak sekali mereka. Sudah berteriak sana sini, palsu, palsu, palsu. Nggak ada watermark, nggak ada emboss. Sudah meracuni pikiran-pikiran masyarakat. Masa ini dilepas begitu saja ya kan. Apalagi ancaman hukumannya 12 tahun teman-teman. Ya kalau bisa sih 20 tahun ya kan. 20 tahun asik sih 20 tahun. Jadi 5 kali pemilu nggak ada Roy Suryo. Bukan 5 kali, 4 kali. Nggak ada Roy Suryo, Tifar, Rismon ya kan. Nggak ada yang bikin gaduh Republik kita teman-teman. Dan tadi gimana menurut kalian tentang Bonatua yang disemprot oleh Hakim KIP? Kasihan sekali orang-orang ini ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.